Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidil, NIM 6070118024, kelas A Ilmu Peternakan. Manajemen koperasi. Berdasarkan KPBI, manajemen adalah pengolahan sumber daya yang dilakukan secara efektif agar bisa menyentuh tujuan organisasi atau perusahaan. Menurut Terry menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses utama yang didirikan atas berbagai tindakan pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan pergerakan untuk menentukan serta menuju tujuan yang sudah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Prinsip dasar manajemen koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pembagian SHU dilakukan secara adil. Pemberian balas jasa dan jasa yang terbatas pada pemodal. Kemandirian, kerjasama antar koperasi, dan pendidikan koperasi. Berikut ini adalah beberapa jenis keuntungan penting dari manajemen koperasi. Yang pertama itu sifatnya terbuka untuk semua. Yang kedua, mudah dibentuk. Yang ketiga, demokrasi. Yang keempat, distribusi surplus yang adil. Yang kelima, tanggung jawab manajemen terbatas. Yang keenam, mampu mengelola kredit sendiri. Output dan tujuan manajemen koperasi. Output manajemen koperasi berarti membangun, mendukung, dan menghargai anggota berdasarkan asas kepercayaan dan saling membantu. Adapun output dan tujuannya adalah: 1. Koperasi berdiri sebagai perusahaan. 2. Koperasi hadir sebagai sebuah lembaga sosial ekonomi. Koperasi memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan struktur perusahaan ataupun organisasi lainnya, di mana dalam penyusunan struktur koperasi seluruhnya didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dana dan anggaran rumah tangga koperasi dan hasil keputusan rapat. Struktur internal koperasi. Struktur internal koperasi merupakan struktur pelaksana kegiatan atau tugas di dalam sebuah lembaga koperasi yang meliputi rapat anggota, pengurus koperasi, dan pengawas koperasi. Yang kedua itu rapat anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Agenda rapat mencakup beragam masalah terkait pertanggungjawaban pengurus, evaluasi kinerja, dan rencana ke depan. Yang ketiga, apabila dalam pengambilan keputusan mengalami kendala, maka pengambilan keputusan tersebut akan dilakukan dengan suara terbanyak atau voting. Yang keempat itu pengurus koperasi, merupakan orang-orang yang mengelola koperasi dan dipilih oleh semua anggota koperasi saat rapat anggota. Persyaratan dan masa jabatan pengurus akan diatur dalam anggaran dasar koperasi dan masa jabatannya paling lama 5 tahun. Yang kelima yaitu, adapun tugas dari pengurus adalah mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapat dan belanja koperasi. Yang keenam yaitu pengawas koperasi, merupakan orang yang mengawasi kinerja koperasi dan dipilih saat rapat anggota, di mana tugas pengawas adalah melakukan pengawasan audit terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Adapun struktur eksternal koperasi. Struktur eksternal koperasi adalah struktur koperasi berdasarkan jenjang koperasi itu sendiri, yang di dalamnya meliputi koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, koperasi primer, dan koperasi primer sendiri. Yang pertama, koperasi induk atau induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya terdiri atas 3 koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota negara. Yang kedua itu koperasi gabungan, merupakan koperasi yang minimum anggotanya terdiri atas 3 koperasi pusat dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga itu koperasi pusat, merupakan koperasi yang beranggota minimal koperasi primer dan berkedudukan di ibu kota kabupaten.
Koperasi primer merupakan koperasi yang minimal anggotanya memiliki 20 anggota perseorangan yang bergabung dengan tujuan yang sama. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakup daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.